Halo semuanya teman-teman, balik lagi sama Bang Aye. Oke, seperti biasa kita jalan-jalan lagi teman-teman. Kita bakal keliling Kota Podomoro Tenjo, dan untuk Tenjo khususnya ini sekitar jam setengah 6. Dan kebetulan cuaca habis diguyur hujan. Kita dari depan langsung belok kiri aja ya. Oke, kita langsung gas. Kun. Udah sore, tapi cuacanya bagus ya. Cuacanya bener-bener cerah. Ini seharian bener-bener hujan teman-teman. Dari jam 5 subuh. Jam 5 subuh sampai dengan jam 5 sore tadi baru reda hujannya, dan lumayan deras hujannya. Untuk jalan juga ini benar-benar besi ya tuh. Waduh, mantap banget nih kalau misalkan dipakai tiduran. Oh, ini bener masih ditutup kayaknya nih. Kayaknya motor bisa lewat nggak ya? Aduh, kita coba. Males muter balik. Kita bakal keliling Kota Podomoro Tenjo seperti apa kalau sore ya, karena udah lumayan juga kita nggak ngajak teman-teman jalan-jalan di Kota Podomoro. Jadi tadi kita mulainya itu dari ikon Tenjo, Singabraja. Nanti kita bakal keliling Podomoro dan area Tenjo. Jadi teman-teman ditonton videonya sampai selesai ya. Kita bakal jalan-jalan. Pokoknya jangan bosan-bosan, kita bakal nge-vlog terus sambil motoran teman-teman. Dan kita lihat jalan lagi nih, suasana sore ini udah hampir mau maghrib ya, dan mobil-mobil sudah pada istirahat. Suasananya teman-teman tuh, benar-benar cerah tuh, gunung sampai kelihatan jelas, terus matahari mau terbenam, sunset di area barat teman-teman. Dan untuk jalan ini benar-benar clean, bersih, benar-benar bersih. Kita coba lihat di sore-sore seperti apa ya. Soalnya udah lumayan lama juga kita nggak ngonten sore-sore. Biasanya tuh kalau kita ngonten akhir-akhir ini biasanya pagi ya. Karena kalau siang itu hujan, terus kalau agak sore lumayan panas, kadang hujan, jadi nggak jelas. Tapi kalau hari ini bener-bener hujannya tuh dari pagi ya, dari subuh sampai sore tadi bener-bener nggak berhenti hujannya. Jadi ini bener-bener dingin, cuaca dingin, terus lihat langit bener-bener bersih. Kalau kita lihat dari kamera kayaknya nggak kelihatan ya. Biasa nih banyak yang nongkrong nih kalau sore kayaknya. Tapi yang ditakutin tuh kalau malam banyak yang balapan teman-teman. Kalau malam ya. Dan balapannya itu di sekitar Tipe Dilak. Kan tuh treknya lumayan lurus ya, lumayan lempeng tuh, kalau bisa digas dalam 100 km tuh lumayan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ngeri juga ya. Biasanya tuh kalau dia ada kejadian atau balapannya itu sekitar jam 1 malaman. Jadi tengah-tengah malam tuh kalau baru pada keluar ya. Kita bakal jalan-jalan. Dan sekarang itu sekitar jam setengah 6. Ini bundarannya. Dan akses jalan juga sudah selesai ya. Untuk jalannya dari pembatas sebelah kiri dan di sebelah kanannya tuh sudah mulai dirapihin. Dan ini bundaran utamanya CBD. Kalau kita lihat seat plan-nya di sini ada kayak JPO itu ya, kayak JPO dari gedung terhubung ke gedung teman-teman. Jadi ngelewatin jalan ya. Kita ke sebelah kiri dulu, kita lihat di bagian area marketing biasanya banyak yang jualan street food atau kaki lima ya. Dan ruko masih belum ada yang diisi. Dan ini ruko-ruko yang paling strategis di akses jalan utama Kota Podomoro. Kita pengen lihat nih
bagian sini untuk tuh Kelasan Damar tuh. Kalau kelihatan nih gunung bener-bener jelas nih dari Gunung Salak tuh, area Gunung Bunder, daerah Ciampea. Dan untuk area barat tuh gunung kelihatan, cuman ditutup sama awan. Ini dari depan kita langsung putar balik aja lah, kita nggak usah ke sana. Kita putar balik karena kalau kita udah nyebrang ke area Puridel Tiga Raksa, itu konsepnya bukan bukan Podomoro, udah masuk ke Tangerang, udah masuk Soler, bukan Menjo lagi ya. Dan sekarang itu bukan hari weekend ya, bukan hari Sabtu ataupun Minggu. Cuman ini sore-sore ya, habis diguyur hujan. Biasanya kalau sore itu kan rame. Tapi kita lihat aja nih teman-teman, seperti apa ya. Ya lingkungannya seperti apa, kayak gimana. Kalau di kamera nggak kelihatan gunung ya. Ini gunung kayaknya deket gitu ya. Tapi kalau misalkan disamperin sekitar sejam setengahan ya. Dari Tenjo ke Gunung Salak itu sekitar 1,5 jam, area Ciampea, area Gunung Bunder, dan di situ banyak penginapan villa-villa ya. Coba kita ke area sini ya, kita coba lihat, sekalian kita lihat-lihat perkembangan TOD juga ya. Dan untuk akses jalan utama di bagian sini sudah diisi, cuman dipakai untuk gedung atau KPU area Tenjo kayaknya. Jalannya benar-benar bersih. Dan kalau misalkan mau ke arah Bogor Gunung Salak itu area penginapan atau resort tuh lumayan banyak juga di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Tenjo nggak mau ke puncak, soalnya kalau ke puncak tuh teman-teman, apalagi kalau ke puncaknya weekend ya, kena ganjil genap ataupun pas ke sana pas banget kena satu jalur ke atas, satu jalur ke bawah, itu benar-benar macet. Biasanya dari Gadok, bukan dari Gadok ya, biasanya dari atas sampai dengan ke pintu tol Ciawi ataupun ke area Ciawi itu sendiri, itu biasanya macet, benar-benar macet. Dan kalau misalkan teman-teman gak mau kena macet daerah Bogor, terus pengen liburan ke Bogor, bisa ke Gunung Bunder ataupun area Gunung Salak. Di situ banyak resort sama aja, area pegunungan. Cuman bedanya kan kalau area wisata Bogor kan ya, yang orang tahu tuh puncak ya, puncak. Kali-kali main ke area Bogor Barat teman-teman, jangan main di Bogor Selatan aja ya, area Cianjur. Sekali-kali main ke daerah Bogor Barat, area Luliang, Gunung Bunder, Ciampea. Daerah situ juga sebenarnya bagus-bagus ya. Terus arah yang ke Sukabumi juga, arah Cigombong, itu sebenarnya lebih ke apa ya, lebih bagus tuh. Jadi belum banyak orang yang tahu, jadi masih natural. Sekarang kalau kita ke puncak itu justru terlalu banyak orang ke sana kayaknya. Terus udah banyak area-area yang gak natural, udah banyak hotel-hotel, udah banyak gedung-gedung. Jadi nuansa pegunungannya kayak lebih ya kurang aja gitu suasananya. Tapi itu kan alternatif ya. Kita balik lagi, aduh sampai kebablasan kita ngebahas sampai ke puncak-puncak segala ya. Dan sekarang kita sudah di sekitar Kota Podomoro atau TOD-nya di bagian sini teman-teman. Di bagian sini, wah ini kalau kita lihat lebih dekat nih benar-benar gede ya teman-teman. Tuh di bagian sini sudah dicor. Area depan sudah dicor teman-teman. Nah ini dia. Oh ini TOD-nya benar-benar gede ya. Dan udah selesai tuh. Terus di area lobbynya juga kayaknya ada itunya tuh,
animasi atau master plan-nya tuh di bagian depan. Terus ada kayak kantor gitu, teman-teman. Kita coba mau ngambil foto dulu nih. Oke, kita bakal lanjut lagi. Kita gas lagi. Biasanya rame ya, ini tumben-tumbenan nih sepi. Apa mungkin habis hujan ya? Dan bisa dilihat teman-teman tuh, untuk TOD udah dicor bagian depannya, untuk bagian sininya belum. Stasiun Tiga Raksa Extension. Tuh, di sini aja extension tuh, teman-teman. Bukan stasiun utama ya. Soalnya ditulisnya extension, berarti bukan stasiun utama. Karena banyak banget tuh. Banyak yang tanya, terus ya kita kan sharing ya, sharing di kolom komentar, diskusi. Ini nantinya gimana, ini gimana. Tapi kalau dari Bang Aye sendiri, dari Aye official sendiri, kita nggak ngeluarin statement bahwa nanti berhentinya di mana, karena takutnya infonya berubah-ubah, terus apa yang kita sampaikan tuh takutnya salah doang, teman-teman. Ini kayak danau, terus di sononya ada gunung, kayak bukan berasa di daerah TOD ya, teman-teman. Bisa lihat tuh, ini danaunya bener-bener bening tuh, biru, kayak kalau mandi seger kayaknya. Dan ke arah sana view-nya view pegunungan. Jadi kalau teman-teman gak sabar, kayaknya mending cepat pindah deh. Kan ini udah banyak yang lumayan selesai juga tuh, klaster Bergendi, klaster Angsana. Mending teman-teman keburu langsung pindah ke sini deh. Langsung pindah ke sini, kita langsung nikmatin suasana Podomoro, suasana pegunungan. Jadi biar nggak lihat, bukan hanya lihat di video aja gitu. Nah, di bagian sini juga yang mau dipasang juga nih, tuh kota Podomoro tuh, baru pon kotanya doang. Soalnya kalau kita lihat dari kamera pegunungannya nggak kelihatan ya, terus. Tapi kan meskipun nggak kelihatan, kita jalan-jalan virtual ya. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran, mending kalau misalkan teman-teman unit rumahnya sudah selesai, terus udah pengen pindah ya, silakan pindah aja, langsung pindah ke sini teman-teman. Langsung dicoba aja. Terus kan kalau misalkan keluarga itu mau pindah, kan yang dipertimbangin itu anak ya. Anak, apalagi anak sudah sekolah, terus kalau udah pindah ke sini sekolahnya di mana, kan gitu ya. Terus nanti fasilitasnya gimana. Nah, itu ini jawaban yang gimana ya? Kan biasanya orang kalau pengen pindah ke tempat baru yang ibaratnya perumahan baru, mikirnya nanti di sana fasilitasnya gimana, belanja ke pasar gimana, nongkrong atau makan ke mall di mana, terus sekolahnya di mana. Terus misalkan teman-teman mikir, ya udahlah nanti aja lah pindahnya kalau misalkan udah rame. Nah, coba bayangin teman-teman, kalau misalkan dari semua penghuni yang pemikirannya sama seperti itu, kemungkinan nggak bakal dibangun mall, kemungkinan nggak bakal dibangun stasiun, kemungkinan nggak bakal dibangun area-area pendidikan, area ibadah. Bener gak sih? Masuk akal nggak? Nanti kita bahas lagi nih setelah perempatan di depan. Soalnya ini kalau misalkan kita ngomong terus kayaknya bahaya di sini, teman-teman. Ini area perempatan sudah dicat ya, tuh. Jadi ini arah lurus, tinggal lurus, kalau kanan tinggal kanan. Ini area perempatannya, area Podomoro Tenjo. Hati-hati kita kalau mau nyebrang, kita berhenti. Takutnya kebanyakan orang tuh gak mau ngalah ya, pengennya ngegas aja. Oke, kita langsung jalan. Kita ambil kiri aja supaya tidak mengganggu lalu lintas yang lain.
Nah, kita coba bahas lagi nih teman-teman. Jadi kita ngeplok tuh sambil ngebahas ya. Jadi kalau misalkan semua orang pemikirannya sama seperti itu, misalkan kalau misalkan orang mau pindah ataupun keluarga pengen pindah ke perumahan baru terus fasilitasnya masih kurang, biasanya kan yang dipertimbangkan itu adalah pendidikan, pasar, mall, pokoknya area-area sandang pangan lah ya, ataupun pendidikannya. Nah, kalau misalkan hampir semua penghuni yang pemikirannya seperti itu, kemungkinan developer itu bakal ngebangunnya lumayan lama teman-teman, karena kan dia juga mikir ngapain gitu, ngapain gua buang-buang duit buat gua ngebangun area ini tapi warganya belum ada, orang-orangnya belum ada, sepi. Terus kalaupun dibangun, nah nanti kalau misalkan kayak ruko-ruko, kios-kios ataupun toko-toko di mall ataupun di daerah sekitaran perumahannya, dia juga mikir, gua dagang di sini misalkan, nanti yang belinya siapa? Karena nggak ada orang. Jadi kalau misalkan kita mikirnya ke sana, ya sebenarnya harus sama-sama kompak ya. Jadi antara penghuni kompak, terus developer kompak, jadi bareng gitu. Kalau itu sih bisa tuh. Kalaupun misalkan developer mikirnya ya udahlah gua bangun aja, nggak apa-apa lah, nggak ada orangnya juga. Nah, itu bisa juga kayak gitu, cuman jarang. Sekelas Summarecon, Paramount, BSD, teman-teman bisa lihat daerah BSD itu bertahap, ngebangun mall bertahap, ngebangun ruko-ruko bertahap. Jadi nunggu penghuninya rame dulu, nunggu lingkungannya rame dulu. Nah, itu biasanya seperti itu sih kalau Bang Ais sendiri ngelihatnya ya. Karena dari Ciputra kayak developer besar tuh biasanya nunggu warganya rame dulu baru dibangun. Oke, kita langsung bahas yang lain aja. Ini udah beres, ngebahasnya cukup kayaknya. Dan dilihat, widih, gunungnya makin gila aja tuh. Gunungnya disorot matahari ini benar-benar bersih. Bener-bener nggak ada polusi sama sekali. Kayaknya kalau ngedrone bagus nih. Tapi kalau kita lihat di area Podomoro nih, tumben-tumbenan ya, biasanya rame tuh. Cuman kayaknya ini lagi pada di rumah ya. Soalnya habis diguyur hujan dari pagi sampai sore teman-teman. Dan kalau dilihat dari jalan ini, saking seharian hujan teman-teman, jalan sampai bersih tuh, sampai bersih. Jadi ini nggak harus disetim, nggak harus dicuci sama orang ya. Cuman mengenalkan alam doang, hujan. Jadi benar-benar bersih. Salah satu ruko yang paling strategis, ruko Lavender, berhadapan dengan jalan utama teman-teman. Ini jalan utamanya seperti ini ya. Klaster Magnolia masih kosong, belum ada pembangunan lagi, belum ada lanjutan lagi teman-teman, masih seperti yang dulu, belum, tidak ada perbaikan, belum ada perkembangan. Kita sudah di ujung untuk Podomoro fase 1 tipe Dilak, dan ke sana itu klaster Kana dan Kalamenta. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan di vlog kali ini teman-teman bisa lihat gambaran seperti apa untuk lingkungan atau progres terbaru di Kota Podomoro Tejo teman-teman. Oke, see you the next video.